Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini bertemu lagi dengan Pak Dadan dan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai materi ukuran pemusatan yang merupakan subbagian dari materi statistika pelajaran matematika SMP kelas 8. Baik, kita perhatikan contoh soal berikut pembahasannya. Contoh yang pertama, tinggi yang dicapai seorang atlet loncat tinggi dalam 6 kali loncatan berturut-turut adalah 2,05 meter, 2,10 meter, 1,95 meter, 1,85 meter, dan 2,20 meter, 2,15 meter. Hitunglah rata-rata tinggi loncatan yang dicapai atlet tersebut. Baik, kita lihat di sini hasil loncatannya ada 6. Ya, berarti kita punya 6 buah datum. Ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, rata-rata hitung atau min ya, itu bisa dihitung dengan formula jumlah nilai atau jumlah ukuran dibagi banyak nilai atau banyak ukuran. Kita hitung dulu jumlah nilai atau jumlah ukuran berikut banyak nilai atau banyak ukurannya. Jadi jumlah nilainya adalah kita jumlahkan 2,05, 2,10, 1,95, 1,85, 2,20, dan 2,15. Sementara banyaknya nilai atau banyaknya ukuran adalah banyaknya datum di sini. Ada sebanyak 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau yang atas ini kita jumlahkan, kita peroleh 12,30. Kita bagi 6 diperoleh hasilnya 2,05. Maka rata-rata tinggi loncatan dari 6 loncatan ini adalah 2,05 meter. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Tentukan min atau rata-rata hitung dari data tersebut. Nah, di sini kita baca bahwa ada 3 orang siswa yang memperoleh nilai 65 pada ulangan matematikanya. Kemudian 5 orang siswa mendapatkan nilai 70, 6 orang siswa mendapatkan 75, dan seterusnya sampai terakhir 3 orang siswa mendapatkan nilai 95. Nah, tabel frekuensi ini penting kita gunakan untuk data yang banyak ya. Kalau tadi di contoh 1 itu hanya 6 data atau 6 datum, ya nggak perlu pakai tabel frekuensi seperti ini. Baik, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Maka untuk menentukan rata-rata hitung atau min, kita lengkapi dulu tabel frekuensinya dengan membuat baris atau kolom F kali X ya. Di mana F itu frekuensi sedangkan X itu nilainya. Jadi yang dapat nilai 3 itu yang dapat nilai 65 itu 3 orang, maka F kali X-nya 3 kali 65 195. Yang mendapat nilai 70 itu 5 orang, maka F kali X-nya 5 kali 70 350, dan seterusnya sampai yang terakhir yang mendapat nilai 95 itu ada 3 orang, maka 3 kali 95 diperoleh 285. Nah, nanti menghitung rata-rata hitung atau min itu adalah jumlah dari F kali X ya, F kali nilai dibagi jumlah frekuensinya. Ya, berarti 195 ditambah 350 dan seterusnya sampai 285 dibagi jumlah frekuensi itu 3, 5, tambah 6, tambah 8, dan seterusnya. Ya, kita peroleh
Di sini jumlah yang atas itu 2.875 dibagi 36. Setelah dihitung kurang lebih 79,86. Ya, ini dibulatkan. Sebenarnya angka di belakangnya banyak kita bulatkan, 2 angka di belakang koma. Jadi min atau rata-rata hitung dari data tersebut adalah 79,86. Kita lanjutkan ke nomor 3. Rata-rata tinggi badan para pemain utama sebuah kesebelasan sepak bola adalah 168 cm dan rata-rata tinggi badan 5 pemain cadangan adalah 170 cm. Kemudian pelatih menambah 2 pemain lagi yaitu A dan B sehingga rata-rata tinggi badan pemain seluruhnya menjadi 169 cm. Hitunglah rata-rata tinggi badan pemain tambahan A dan B. Ya, kalau kita perhatikan ini sebuah kesebelasan berarti ada 11 pemain utama yang rata-rata tingginya 168, ada 5 pemain cadangan yang rata-rata tingginya 170 cm, dan ada 2 orang tambahan yang ingin kita ketahui rata-rata tinggi badannya jika rata-rata ke berapa orang nih? 11, kemudian tambah 5, 16, ditambah 2, berarti 18 orang, rata-rata tingginya 169 cm. Ya, jadi yang ditanya itu rata-rata tinggi A dan B. Baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Misalkan rata-rata tinggi badan A dan B yang kita cari adalah T. Ya. Kemudian dari rata-rata tinggi badan seluruh pemain, itu bisa kita hitung dengan aturan 11 orang kali rata-ratanya 168 cm, 5 orang pemain cadangan dengan rata-rata tinggi 170 cm, dan 2 orang A dan B yang rata-rata tingginya T, berarti 2 kali T. Dibagi dengan banyaknya pemain ya. Di sini ada 11 orang, ditambah 5 cadangan, ditambah 2 pemain baru. Ya, dan ini rata-ratanya harus 169. Jadi 169 itu sama dengan 11 kali 168, kalau dihitung 1848, ditambah 5 kali 170, 850, dan ditambah 2T. Per, ini jumlah seluruhnya tadi 18 orang ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan 18 atau kali silang ya. Kita dapatkan 169 dikali 18 itu 3042. Sama dengan ini kalau dijumlahkan 2698 ditambah 2T. Sehingga 2T sama dengan 3042 dikurang 2698 itu sama dengan 344. Nah, dari sini kita bisa langsung cari T-nya, rata-rata tinggi badan A dan B, yaitu 344 dibagi 2, 172, jadi rata-rata tinggi badan A dan B adalah 172 cm. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Tentukan rata-rata hitung atau min pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ya. Di sini ada kelas yang dapat nilai 65 sampai 69 itu 5 orang, itu dibacanya gitu ya. Kelas kedua itu yang mendapat nilai 70 sampai 74 itu 6 orang. Kelas ketiga yang mendapat nilai 75 sampai 79 itu 7 orang. Kelas keempat yang nilainya 80 sampai 84 itu 4 orang, dan terakhir kelas kelima yang nilainya 85 sampai 89 itu ada 3 orang. Nah, kita diminta untuk mencari atau menentukan rata-rata hitung ya atau min. Kita lihat. Kita lengkapi dulu tabel frekuensinya dengan menambah nilai tengah tiap kelas. Ya, kelas pertama nilai tengahnya 67, kelas kedua nilai tengahnya 72 dan seterusnya sampai kelas kelima
nilai tengahnya 87. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana cara mencari nilai tengah? Baik, di sini kita lihat, ambil contoh untuk kelas pertama ya, untuk menentukan nilai tengahnya, bisa dengan disusun 65 sampai 69 itu berarti 65, 66, 67, 68, 69. Kalau dicari nilai tengahnya berarti yang paling tengah 67. Jadi kita tulis di sini 67. Nah, kelas kedua nanti disusun seperti itu juga, 70, 71, 72, 73, 74, tengah-tengahnya itu 72. Atau pakai cara yang kedua, kita jumlahkan nilai terkecil dan terbesar pada tiap kelas kemudian dibagi 2. 65 tambah 69 dibagi 2. 134 dibagi 2, 67. Jadi nilai tengah kelasnya seperti ini. 67, 72, 77, 82, 87. Ya. Kemudian kita cari seperti tadi, kalau tadi F kali X, kalau ini F kali M. Ya, frekuensi dikalikan nilai tengahnya. 5 kali 67 untuk kelas pertama itu dapat 335, 6 dikali 72, 432, dan seterusnya, sampai terakhir 3 kali 87 itu 261. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan, sama dengan 25, kemudian F kali M-nya juga kita jumlahkan, itu 1895, baru kita cari rata-rata hitung atau min-nya, yaitu jumlah F kali M dibagi jumlah frekuensi. 1895 dibagi 25 diperoleh 75,8. Maka rata-rata hitung dari data pada tabel frekuensi ini adalah 75,8. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tentukan modus dari data berikut. Jadi setelah tadi kita membahas salah satu ukuran pemusatan yaitu min, rata-rata hitung. Nah, di nomor 5 ini ukuran pemusatan yang kedua yaitu modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Baik, kita lihat. Untuk mempermudah mencari modus bisa kita lakukan pertama mengurutkan datanya dulu. Ya, di sini 5-nya ada 2 data, 55 kita urutkan dari yang paling kecil, 6-nya hanya ada 1, 7-nya ada 3 dan seterusnya. Ya, sampai jumlah banyaknya data sama nih. Nah, setelah disusun ini baru kita bisa melihat bahwa di antara datum yang ada ya, itu yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul adalah 7. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Kemudian yang B dengan cara yang sama nih. Kita urutkan dulu. Kita peroleh urutannya 65, 70, 75, 75, 80, 85, 85, 90, 95. Berbeda dengan yang A, itu hanya ada satu datum yang paling sering atau paling banyak muncul. Di sini ada 2 nih yang sering muncul, yaitu 75 2 kali dan 85 2 kali. Maka kita katakan modus dari data tersebut adalah 75 dan 85. Ya, sebagai tambahan, kalau ada sekelompok data memiliki 2 modus, maka disebut bimodus ya. Ini disebut bimodus. Sedangkan jika lebih dari 2 modus kita sebut multimodus. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Tentukan modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini yang nilainya 65 ada 2 orang, yang nilainya 75 orang ya gitu ya. Yang nilainya 75 ada 7 orang dan seterusnya. Dari sini kelihatan nih bahwa data yang frekuensinya tertinggi berarti yang paling sering muncul datumnya adalah nilainya adalah 80. Itu sampai 8 kali, yang lain kurang dari 8 kali. Maka bisa kita langsung simpulkan frekuensi tertingginya adalah yang 80 sebanyak 8, maka modusnya adalah 80. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Tentukan kelas modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Jadi di sini kita ditanya
kelas mana yang frekuensinya paling banyak, sebenarnya begitu. Kelas modus. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 5 kelas, yang paling banyak frekuensinya atau tertinggi frekuensinya adalah 7. Maka kita katakan ya yang kelas 75 sampai dengan 79 frekuensinya itu tertinggi yaitu 7. Jadi kelas modus dari data tersebut adalah kelas 75 sampai 79 ya, kelas ketiga ya. Baik, di sini di SMP kita baru untuk data berkelompok seperti ini kita baru diminta menentukan kelas modus, belum sampai modusnya. Nanti di tingkat selanjutnya di SMA atau SMK kita akan pelajari setelah menentukan kelas modus. Nah, modusnya itu berapa? Berupa data tunggal ya. Misalkan kalau dicari bisa jadi ini nilainya di antara 75 sampai 79 ya. Nanti di tingkat selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Ukuran pemusatan yang ketiga adalah median. Setelah tadi belajar rata-rata hitung atau min, kemudian soal tentang modus, yaitu nilai atau ukuran yang paling sering muncul. Yang berikutnya adalah median atau nilai tengah dari suatu data. Kita lihat contoh soal pertama, tentukan median dari data berikut. Untuk yang A, ya, karena sudah terurut, ya, maka 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Di sini ada berapa data? Ada berapa datum? Ada 2, 4, 6, 8, 9. Maka datum yang paling tengah adalah 7. Ya, data yang kelima. Ya. Maka dengan mudah, di sini kan di sebelah kirinya ada 4 data, di sebelah kanannya ada 4 data atau 4 nilai. Maka kita simpulkan 7 ini sebagai nilai tengah atau median. Ini kalau datanya atau banyak nilainya, banyak ukurannya ganjil. Nah, kalau yang B kita perhatikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada genap nih. Maka setelah data diurutkan, selalu diurutkan dulu ya kalau mencari median. Ternyata tengah-tengahnya itu ada di sini di antara. Nah, kalau ini 12 berarti di sini 5 data, di sini 5 data atau 5 nilai. Maka mediannya itu berada di data antara data ke-6 dan data ke-7. Maka mediannya ditentukan dengan mencari rata-rata dari 2 data yang paling tengah. 7 ditambah 8 dibagi 2 diperoleh 7,5. Jadi median data yang B ini ya, yang ini adalah 7,5. Kita lanjut ke nomor 9. Tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Ya. Nah, di sini kita mau cari nilai tengahnya atau mediannya. Yang 65 ada 6, yang 70 ada 8, frekuensinya 8, 75 ada 11 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini pertama kita lengkapi lagi ya untuk memastikan nih yang 65 ini data keberapa. Karena ada 6 data, maka yang 65 ini data ke-1, ya nilai ke-1 sampai nilai ke-6. 70 karena ada 8, kita lanjutkan. Mulai nilai ke-7 sampai nilai ke-14 itu adalah 70. Kemudian ada 11 yang nilainya 75, berarti mulai nilai ke-15 sampai 25 itu 75. Dan seterusnya, ya. Nah, dari sini nanti yang terakhir itu yang nilainya 95 itu ada nilai ke-52 sampai 55. Artinya banyaknya data seluruhnya adalah 55. Nah, kalau 55 ya ganjil, maka kita bisa menentukan urutan tengahnya dengan cara seperti ini. Nilai ke N plus 1 per 2 di mana N itu banyaknya banyaknya data. Nah, kalau N-nya itu 55, kan untuk yang ganjil seperti ini, 55 tambah 1 bagi 2. Ya. Berarti 56 dibagi 2, berarti nilai ke
28 tinggal dicari nilai ke-28 itu adanya di mana? Nilai ke-28 adanya di sini karena ini ada nilai ke-26 sampai 35. Maka kita simpulkan ya, median dari data pada distribusi frekuensi ini adalah 80. Ya. Jadi median pada daftar distribusi frekuensi ini ada 80. Jadi kita tentukan dulu posisi nilai tengahnya ada di mana. Kalau dia frekuensinya ganjil, kita gunakan formula N tambah 1 bagi 2. N itu banyaknya seluruh ukuran atau banyaknya seluruh nilai. Di sini ada 55 nih. Ya, jadi tengah-tengahnya itu nilai ke-28 tinggal kita cari di sini. Nilai ke-28 adanya di sini. Baik, kita lanjutkan ke nomor terakhir, nomor 10. Tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Ya. Nah, sama dengan yang tadi ini. Ya. Jadi kita lengkapi dulu. Jadi 3 itu adalah data ke-1 dan kedua, ukuran ke-1, kedua, nilai ke-1 dan kedua. Sedangkan 4 itu ada 5, berarti mulai nilai ke-3 sampai nilai ke-7. Ya, 3, 4, 5, 6, 7 ada 5. Kemudian dilanjutkan yang 5 itu ada 6, mulai nilai ke-8 sampai ke-13 dan seterusnya. Sampai yang 9 itu ada 6, berarti nilai ke-45 sampai ke-50. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi banyaknya di nomor 9, banyaknya data itu ada 55, ganjil. Kalau ini banyaknya data 50 genap. Ya. Kalau dibagi 2 berarti dia berada di antara 2 nilai. Nah, untuk data yang frekuensi seluruhnya adalah total frekuensinya itu genap, maka kita gunakan formula menentukan nilai mediannya adalah nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Ya, khusus yang genap ya. Jadi kalau di sini ada 50, maka nilai ke 50 bagi 2 itu 25, ditambah nilai ke 25 tambah 1, 26, nilai sebelahnya gitu ya, setelahnya, bagi 2. Nah, nilai ke 25 ada di mana? Oh, ternyata di sini nih 25 ya. Berarti nilainya 6, sedangkan nilai ke 26 ada di kelompok yang ini, berarti nilainya 7. Maka median dari data tersebut adalah nilai ke-25, 6 ditambah nilai ke-26, 7 dibagi 2, diperoleh 6,5. Jadi median dari data pada daftar distribusi frekuensi tersebut adalah 6,5. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.